itu gue nggak sebutin di mananya. Jadi itu di situ ada satu daerah yang ada rumah kosong itu udah lama banget. Dan Ruko lah ya, ruko, nggak rumah ditempatin. kosong. Oh iya ruko. Perjalanan Pengalaman seru apa? seru apa? Seru yang Ayo apa? Pengalaman yang Tebak-tebakan. anu aja, yang konyol, pengalaman konyol. pengalaman konyol. Hampir setiap hari konyol sih. Kita band kan emang konsepnya konyol. Jangan ngomong konyol. jorok dong. Enggak konyol. 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 Oh, iya ya? Kalau lembek. Oh, kenyal. Kenyal. Soalnya kadang Oh, ya bisa kenyalnya nggak bagus nih kenyalnya. sinyal. Sinya. Susu kenyal manis. Kental awas. Wah, kental. Wow, coba. Kental. Nah, itu lagunya mahal ini tuh. Apa tuh? Sial. Bagian benerin ya? Benerin doang. Apa ya kalau ngomongin ngeband ya kalau Ada lagu kalau band tuh biasanya gue suka lagu namanya lagu lama. Yang begini, sial sudah. Enggak. kalau sial tuh iya. Siul. Enggak, kalau mau bikin kita ngomongin lagu kan ini bentar lagi Ramadan. Jadi lagu-lagu yang temanya religi. Misalnya Ya, Misalnya, lagu yang judulnya takjil. kok takjil emang ada? bisa ada kaitannya sama tajil. Enggak, judulnya takjil. Judulnya gimana lagunya? Kolak. kolak, enggak tahu lagunya kolak. Apa? Lagu gigi itu loh. Kolak yang dingin, ya anakku. Pakai sepatu, kolaknya pakai sepatu. Pengalaman, berarti kalau pengalaman karena kita band itu dibuat sama Rinanda duluan. Belum kok gua sih lah aja. Yang buat Gue masuk Mas kita band tahun Diandra. 2016. Apa ya? Maksudnya? Lewat mana maksudnya? Maksudnya lewat paspor. Karena kalau nggak pakai paspor nggak bisa masuk. Gua beli baju ya, masa bolongnya banyak banget. Model, kalau dibilang model, dia bolongnya gak rata ya. Dibilang Tapi kalau bolong nggak bisa dipakai lah kalau nggak bolong. Lu lihat nih, kecil-kecil Oh banget. itu keren bolong di sini. Banyak. Baru beli kemarin. Oh, kemarin kapan? Kemarin banget Reject hari kali, reject. Minggu malam. Ini display. Tahun kemarin. Display. Kagak orang dari plastiknya. Bolong banyak bolong kecil-kecil. Apa karena mesin cuci ya? Di staples Jadi. enggak pas bungkusnya mungkin pernah. Enggak, mungkin bajunya waktu itu ada terapi jarum jadi aku puntur. Jadi sebelum produksi apa sebelum dijual ya aku Gak puntur boleh dulu. gitu, itu egois kalau aku puntur. Oh, egois? Aku puntur, kamu puntur, kita puntur dong. Jangan sendiri-sendirian Iya, aja. aku bener ya. Egois sendirian ya. Aku putus solo ya. Iya. Kalau kita nih masalahnya. kalau kata bilang padahal apa Maksudnya kita puntur gitu. Arun Maulana sekarang penyanyi solo. Padahal kan dia bukan solo Bandung. Dia orang Bandung. Iya, solo. Semua dari Solo yang udah keluar dari bandnya kan. Iya. Penyanyi solo emang dia serabi. Iya, tiba-tiba berubah daerah. Pengalaman di kita band pribadi nih. Boleh lah. Dan kita band dulu, Banyak bebas. lah kalau pengalaman. Yang kita band aja kita band. Kita band itu Pengalaman apa yang spesifik dong? Misalnya Ya boleh pengalaman pengalaman yang lucu mungkin kejadian, Nggak enak, seru, kejadian. atau pengalaman yang konyol waktu kita lagi manggung, kita band lagi manggung. Kita band dan gimana ya? Kalau yang gua tiba-tiba keingatan tuh kita band pernah manggung di Bandung. Sebut saja hotelnya, ntar lu sensor aja ya kalau boleh nggak boleh Grand Yeah. Mercure Bandung lah. Itu kan posisi taman belakangnya tuh dekat sama perumahan warga. Dan itu kita manggung buat acara annual meeting sebuah brand. Seingat gua sih kayak Telkomsel ya? no, Bukan. kecap coy. Oh, kecap. Jadi Hands ABC itu. Oh iya. Di Bandung, di Grand Mercure, terus lagi main, lagi band, udah izin, udah aman segala macam. Ya udah izin panitianya, ionya kan kita cuma main doang, lagi gejreng, tiba-tiba dari warganya tuh yang ngedatengin hotel itu tau nggak, ngedatengin terus suruh berhenti bandnya. Berisikan kali ya. Padahal itu kita di hotel loh, Cek sound itu. ya main. Main. Jackson. Harusnya udah harus izin sampai ke belakang harusnya kan
warga tahu lah di sini ada hotel gitu ya. Kita kan pikir pas lagi main tuh orang maju ke depan, wah nge-request nih. Mungkin orang hotelnya cuman izinnya ke wali kelas doang izinnya. Jadi cuma ke wali kelas izinnya. Wah, ada yang maju ke depan nih, tong. Wah, mau request lagu nih pasti nih. Gitu Mas Yandra ada yang Gue suruh berhenti ternyata. Iya, Mas Yandra udah siap-siap ada yang request nih. Maju ke depan, dan dia suruh berhenti. Soalnya warga belakang keganggu. Oh, itu yang gua nggak ikut itu ya? Iya, yang lu lagi di pabrik tempe apa di mana gitu. Iya. Gua lagi jadi penyanyi solo. Itu sempat keinget. Emang kalau ngeband kan pengalaman banyak ya. Kalau dulu bicara sebelum kita band lagi, misalnya dulu gua masih sekolah kan ngeband juga kan. Ya macem-macem lah namanya anak kafe apa sih, banyak kegiatan. Ada kegiatan Biasanya kejadian. tuh salah lagu atau salah lirik gitu kan. Kadang kita cuma main kode-kode Main gitu kan. kode gitu. Ternyata Kode-kode tongkai kan player yang katanya lain banyak. salah nangkep gitu kan. Iya. Lo kemarin terakhir apa sempat mau berantem loh. Jadi kadang kan minta waktu itu pernah kan maksudnya bawain lagu Air Supply yang Goodbye gitu kan. Malah si keyboardisnya nangkepnya KD, I'm sorry goodbye gitu kan. Oh, judulnya. Iya, dia cuma denger goodbye jadi kan salah tuh kayak gitu-gitu Mas. Paling kalau miskom. Iya, jadi dia mungkin nangkepnya karena di atas stage bingung kan, dia cuma denger belakangnya aja. Nah, itu yang goodbye. salah keyboardis. Yang salah keyboardis. Pas enggak Air Supply, Air Supply, dia dengernya I'm sorry goodbye. Enggak kebalik, harusnya kita bawain lagu KD. I'm sorry goodbye. Kemudian Dia dia dengarnya Air dengarnya Air Supply. Makanya langsung dia masuk Si drummer keburu emosi juga. Mana ada lagu I'm sorry cut bray kan gitu. Yang ada celana. Jadi itu Celana good chaos bray. lah di atas panggung gitu. I'm sorry cut bray. Emang ada lagi. Udah masuk mikir. Udah kemana-mana tuh. Satu Air Supply, satu I'm sorry goodbye, satu I'm sorry cut bray. Iya, Bang. Hah? Oh iya. Banjir. Kode-kode gitu ya. Iya, memang kalau di band itu pasti kejadian salah terkam ya. Miskom ya. Salah lirik. Salah, ya pokoknya intinya salah komunikasi lah. Maksudnya sering terjadi perselisihan gitu kan. Kemarin nih bawa parang loh. Masa? Ngapain? Mau ngapain? Enggak, kita lagi manggung ada lewat bawa parang maksudnya gitu. Ternyata orang mau ngarit gitu. Kita manggung di daerah pedesaan itu. Nah, lewat pedesaan itu ada rumah kosong, rumah tua. Oh, berarti ini ceritanya anu ya? Ini pengalaman dia. Hubung malam Jumat ya kan? Enggak, tapi belum malam Jumat Oh, ya. belum ya? Iya. Ini kok ke horor sih orang ngomongin band gitu, ini nggak ada hubungan sama band. Tapi memang dari segi ceritanya ada hubungan dengan band karena dia ada suara. Jadi ada daerah Bekasi lah, itu gue nggak sebutin di mana ya. Jadi itu di situ ada satu daerah yang ada rumah kosong itu udah lama banget. Dan Ruko lah ya, ruko. nggak Rumah ditempatin. kosong. Oh iya, ruko. Ruko itu sebenarnya rumah kosong, bukan rumah kantor. Masong. Rumah kosong. Ruko itu rumah kosong. Jadi di situ katanya rumah Ilmu itu baru ya, ilmu baru. rumah itu katanya sih emang udah lama nggak ditempatin dan udah agak jelek lah. Nah itu katanya sering terjadi fenomena mistis gitu. Orang nyebutnya mistis. Mistis. Jadi orang bilangnya mistis padahal enggak, itu cuma ada suara-suara yang keluar dari situ yang orang menganggapnya itu adalah makhluk halus gitu kan. Ya gula lah. Tepung. Gitu saking halusnya digituin. Halu. Ingus. Kenapa jadi halu? Jadi itu cerita benar apa enggak, apa bukan itu, bukan apa benar, gimana sih ngomongnya? Bener apa salah? Bukan. Oh, salah ya. Jadi katanya setiap orang lewat situ itu ada suara, jadi suara kayak merintih, tertawa tapi kayak mirip nangis, tapi dia juga teriak kesakitan. Coba. Gimana ya? Misalnya. Ya biar lebih jelas. Gitu kali ya. Gitu kan kayak gitu. Kan main-main. Enggak, Ya. mungkin dia saat itu
hantunya nih. Apa? Mungkin dia keingetan masa-masa di mana dia take vokal gantengnya pacarku. Oh, gantengnya pacarku. Ya, orang sih gue nggak tahu spesifiknya seperti apa, cuma katanya ada orang merintih nangis gitu, sampai dia Itu kayak mungkin suara hantu yang suka di bawah. mau nggak tahu. Nah, tapi kan Sundel namanya bolong gitu. Sundel bolong. Di Sundel bawah. bolong. sundel bolong, Pak. Bolong, Pak. Jadi karena rumah itu ada pemukiman komplek berdempet dengan pemukiman komplek yang ibaratnya sudah modern, orang nggak percaya. Cuma karena warga kampung itu merasa terganggu sehingga jalanan itu yang dilewati, rumah yang dilewati jalan itu orang pada nggak mau lewat situ. Padahal itu jalan pintas untuk komplek tersebut gitu. Oke. Sampai ganggu, sampai resah, sampai RT setempat akhirnya konsultasi lah ke orang pintar loh, pengen dikasih tahu. Dan itu rumah pemiliknya pun udah nggak tahu kemana. Jadi itu kayak tanah seketa lah, rumah seketa. Udah. Dan akhirnya berapa lama kemudian warga minta tolong dicek, tapi kadang nggak ada yang berani. Namanya masih di Indonesia kan masih mistis, itu masih orang percaya banget kan, gitu kan. Akhirnya udah tuh dipertemukanlah RT RW sama Orang pintar. orang pintar lah. Kebetulan lulusan SMP sih, jadi kurang pintar sih. Jadi dia nggak pinter-pinter banget. Pintar banget lah. Penting Iya. lah. Inilah sebetulnya kita Berilmu lah. kayak ustadz lah gitu lah semacam itu. Kayak pemuka agama. Pemuka agama lah. Agama. Mm-mm. Tapi SMP juga. Walaupun yang punya agama juga belum tentu punya muka gitu kan. Bener bagus. Dalam bener. Dalam. Iya, Bang. Jadi ya Belum bang tentu yang punya agama Punya bisa muka. bayar uang muka. yang punya muka iya. Soalnya kan free DP sekarang. Iya, iya benar. Free DP. 0%. Sama Iya. PPHTB ya. Jadi udah tuh ada sampai ada ritual segala, maksudnya bukan ritual ya, ibaratnya karena itu diyakini itu ada dia di Ada pengusiran lah ya. ada sistem kayak pengusiran hantu gitu kan. Exorcism ya. Oh, betul. Ada saksi dari warga tersebut. Nah, emang ternyata katanya itu Kenapa sih tangannya gini terus? Katanya. katanya. Gua lagi serius soalnya. Iya. Katanya nih. Iya, katanya. Pas emang di saat lagi penyergapan tersebut itu memang ada suara. Jadi sampai tadinya nggak percaya. Jadi suara kayak tadi dia bilang, "Ih, au," gitu kan. "Ah," gitu kan. Nah, ada yang nggak percaya saat itu, "Wah, ini bukan nih. Kok tapi kok ada gitu." Di akhirnya didobrak lah pintu kan. Nggak ada yang berani. Si kiai itu dengan bacaan dia didobrak itu pas diblok-blok bunyi lagi. Nggak ada ternyata. Dari dalam rumah. Dalam rumahnya. Akhirnya Pas didobrak bunyi. bunyi. Mungkin orangnya di belakang pintu kena. Bisa jadi. Orangnya di belakang pintu. Enggak. Udah itu dicari lagi, orang udah pada geger kan sampai ibaratnya. Itu pun sebenarnya rahasia, maksudnya nggak ada warga yang tahu, itu hanya yang tahu-tahu aja mau gerebek takut rese kan TTA, orang ribut. ya, yang tahu-tahu aja. Iya. Dan akhirnya ternyata sumber suara tersebut dari arah kamar mandi. Nah, kamar mandi itu kan memang gelap di situ. Jadi memang ya tahu lah sendiri katanya kan kamar mandi itu gelap, Tempatnya tempat itu kayak gitu ya. Genderuwo. Tempat-tempat bak mandi gitu kan. Ya, tempat sabun gitu kan. Tempat cabut Iya, kamar mandi itu tempat sabun sama tempat buang air gitu kan. Akhirnya pas cari sumbernya makin kenceng. Pas baca-baca udah mundur. Kiai pakai dobrak kalau itu ya. Wah, kenceng banget bunyi. Ada orang sosok loh, nenek-nenek lagi nyabutin bulu ketek. Sambil kena pintunya buang. Bener loh. Udah dengerin panjang-panjang. Ya kita akhirnya ternyata hanya orang yang kurang waras yang dari pos ansip pindah ke rumah kosong, jadi gitu. Homeless lah. Ini nyata nih. Nyata, jadi dia orang gila gitu. Oh, iya. Dan dia bulu keteknya panjang, emang dia lagi nyabutin bulu ketek. Emang Mungkin dulunya Nggak, apalagi orang-orang kayak gitu kan dia nggak ngerawat diri lah, bulu keteknya panjang. Iya. Wajar Iya, itu. kalau sampai panjang karena nggak dirawat kan 2 meter bisa, bisa. ya kan? Bisa. Nah, kira-kira semeter berapa nih kira-kira? Nah itu jadi nggak ada hubungan dengan musik sebetulnya. Cuma tadi dipancing aja gitu. Kalau udah mikir genderuwo lo tadi, genderuwo atau apa makhluk-makhluk lainnya. Iya, gitu. gue udah pikirnya Enggak kayak nenek-nenek sebenarnya nenek. Kayak genderuwo itu kasihan sebenarnya kalau dia Kenapa? dia sekolah itu. Kalau Kenapa? ngisi jenis kelamin gendernya gitu kan. Dia bingung. Genderuwo. Gendernya laki-laki enggak, Oh, perempuan. iya. Gendernya gitu. gender.
titik 2 ditulis sama dia. Wow. Nggak salah sih. Enggak, soalnya kan dia ini ya penggemarnya Gigi. Iya. Iya gitu. Joshua kan ada tuh cerita-cerita. Coba ada nggak Jo? Enggak, tadi ceritanya bareng. Soalnya tadi yang dobrak tuh dia. Jadi kalau dari Jadi orangnya sama. Tadi dia udah tahu sebenarnya dia diem aja. Orang yang dobrak dia yang berperan sebagai ustadz tadi. Lu kenal sama nenek itu sih? Waduh lupa. Kalau kenal udah sekalian udah. Satu itu frekuensi. Kopi dulu. Kopi dipersembahkan oleh Mang, berarti tadi kan pengalaman pribadi ya kan? Kalau yang pas manggung nih, ada nggak kejadian mistis? ya jadi mistis tuh. enggak, gua kalau manggung sih sebenarnya nggak pernah, tapi gue pernah bener kejadian waktu gue ditepak dari belakang nggak ada orangnya. Gimana? Karena orangnya di depan. Depan dulu kalau dia ke belakang. Yang sering tuh pengalaman mistis tuh setelah manggung. Cok, Jadi setelah manggung tuh apa bayarannya belum nggak dikirim-kirim. Jadi itu mistis banget itu. Takut rasanya takut kita habis manggung tuh takut. enggak, kalau bicara manggung, jadi kita pernah manggung dan kebetulan stage-nya itu di dekat rumah kosong tadi. Balik lagi. Bisa nggak kita geser gitu nggak di rumah tadi? Enggak lah. Enggak. Cari yang lain aja. Kalau dari Punanda ada nggak pengalaman yang agak Enggak sih, gue tuh jarang ada yang spooky gitu kalau pas manggung ya. Jangan ngomongin brand motor. Honda Spooky. 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 Oh, Honda Spooky. anak Honda. ada Honda. Anak Honda. Iya gitu. Gak ada sih, gua gak ada pengalaman yang ngeri-ngeri gitu sih kalau manggung ya. Kadang biasanya kalau manggung di hotel tuh ada CEO-nya pesen gitu kan, Mas, jangan buka kamar ini gitu kan. Cuman dulu kalau Karena dalam ada orangnya dalam. Oh iya, enggak, ini gue serius pernah. Gue pernah, kita manggung di hotelnya udah lumayan hotel lama, daerah Puncak. Itu memang ini bener. Gua tahu. Iya, lu Sama tahu kan? gua. Ya malu. Jadi ada satu villa atau kamar itu yang nggak pernah laku. itu kan konteksnya kita bukan lagi sama kita band. Bukan. Kita lagi masing-masing ada Masing-masing ada MC pekerjaan lah, ada lain. MC Ya. lah gitu kan. Jadi ada Tahu ketemu di sana. MC ketemu sebenarnya kita bareng-bareng di sana. MC, ya. Nah, akhirnya itu ada pesertanya kan banyak. Jadi kita nggak kebagian Nggak hotel kebagian ya. kamar. Nggak dengan kamar, tapi itu ada satu kamar yang akhirnya buat kita. Bukan Dan- kamar coy, dia kayak lebih villa kayak villa gitu, villa. kayak resort iya. Ada Iya. ruangan-ruangan. Jadi satu rumah di situ ada banyak ruangan dan ada ruang tamu. Nah, itu dari dulu nggak pernah laku dan nggak pernah dijual. Loh gimana mau laku kalau nggak dijual? Iya juga sih. Enggak, tapi memang itu ada unsur Nggak mistisnya. pernah laku dan nggak pernah dijual. Iya, Iya gimana sih? iya. Jadi bukan itu bahasanya ya. Nggak, intinya tuh ruangan sering kosong. Tanda Ada kutip kosong. lah ya. Nah, kita tanda tuh kutip. kayak dapet Sisa lah ya. sisaan Sisa. banget gitu. Jadi buat MC lah, bandnya apa di situ gitu kan. Dan Karena acara juga kita nggak mesti nginep gitu. Tahu-tahu bisa apa tiba-tiba datang di holding sebentar di situ terus acara gitu. Jadi cuma kepake buat make up doang. Nah, Tapi, apa? Lu yang ngerasa apa? Gue sih cuman iya ngerasain apa? tapi banyak orang situ bilangnya kan ya serem. Tapi memang gua rasain agak berbeda aja ini apa auranya gitu. iya kan. betul. Terus Karena- ini ada kamar yang nggak boleh dibuka ya. Iya. Setelah itu jadi ada kamar depan tuh nggak boleh dibuka katanya. Dan Yang itu aja dikosongin. teman-teman yang ada di situ yang memang kebagian gue di situ. Jadi dia masuk kamar ada yang lewat tapi dia nanya lu lewat gak? Enggak. Gua enggak, dan itu benar kenyataan. Kayak sini Masuk ya. ke kamar itu lah. Oh, masalahnya. sekelebut ya. Iya. Sekelebat. Ya, sekelebat. Lebat tuh. Kalau sama kita band tuh jarang ada pengalaman kayak gitu. Ada, Mungkin karena karena kita orangnya seru fun. fun. Jadi Auranya bagus. iya, auranya bagus, nggak kepikiran kayak gitu. Cuman pernah gue dulu waktu roadshow sama salah satu brand otomotif gitu ke kota yang kalau nggak salah ingat ya, ini hotel dulu sempet kena antara gempa atau tsunami gitu. Oh, berarti Kena ini di bencana Aceh alam. ya? No, bukan Aceh. Gue di Padang waktu itu. Oh, Sumatera ya, tsunami. Gue lupa kejadian itu apa. Jadi pas kita satu rombongan, gue Bopak antara Bopak ke Pemucule gitu. Jadi gue Bopak ketemu sama Mucre, terus penyanyi dari Jakarta itu kalau nggak salah entah Della Puspita atau Winda Idol ya, gue lupa deh. Iya, iya. Pokoknya ke sana Adalah Pusmeong gitu. udah banyak sama pemain apa sih? Kan kalau dulu tuh sempat heboh zaman dulu banget. Lu tau Kim nggak? Permainan Kim. Oh, Mr. Kim bukan? Bukan yang kayak permainan kayak bingo gitu di atas panggung untuk undi hadiah tapi pakai
keyboard sama ada orang yang pantun. Pandu. Oh iya, tahu Kim ya. Iya, dia kayak ngasih Iya. pantun terus tiba-tiba Iya. nomor sekian, nomor Dia- sekian. dia pakai kartu Nanti tuh. kalau pakai kartu nanti Cocok kalau apa enggak? Kim lah, lo googling aja Kim dari Padang atau gimana? Iya, itu dari Padang. Nah kita sampai sana di hotel tuh ditaruh di sebuah hotel dan hotel itu tuh dulu memang terdampak lah sama bencana. Salah satu. Di lantai berapa ya kita? Pokoknya kita serombongan tuh ada 7 atau 8 orang, lengkap dengan pihak klien. Jadi kayak dari Jakarta kan pasti ada yang ngewakilin dong dari brand itu. Mitsubishi deh gue bilang gitu. Nah kita ke sana, si hotel tuh ngasih kita satu lantai tuh kamarnya di situ semua gitu. Tinggal satu-satu gitu kan. Orang lah ya. Pas masuk di kamar di lorong itu, sebelum masuk kamar itu nggak ada satupun yang nggak ngerasain. Jadi semua tuh mencium, Rata ya? iya semua mencium bau apa ya? Aku Bunga, ini agak sedikit ini ya. Mohon maaf. Bunga wangi-wangian. No, bau anyir, ketemu air asin, Amis. amis, terus ada kayak bangkai juga gitu, Ih. dan semuanya nyium. Merendeng. Merinding. Semuanya nyium. Jadi kita tuh, cium nggak? Iya cium. Iya bau ya bener ya bau gitu. Kan katanya kalau ada bau-bau gitu harus jangan ngomong. Tapi kan ini bau banget. Jadi kita Apa nggak mungkin di situ sampingnya ada tukang pasar ikan atau gimana? enggak tahu ya. Mungkin ada yang nyiram air lele kali ya. jadi semua tuh bilang bau, tapi orang hotelnya bilang enggak. Kita bilang kekeh ini bau. Akhirnya kita pindah-pindah. Oh akhirnya pindah nggak jadi. Nggak mau. Udah sampai masuk kamar ya? Sempat masuk kamar, terus di dalam kamar tuh cuma cium bau lembab gitu loh. Sampai kita mutusin gini, udah deh, katakanlah kita semua kamar masing-masing nih, pada nggak mau tidur sendiri, udah tidur sama siapa, misalnya gue sama penyanyi cewek gitu, nanti ya cowok sama cowok, sampai kayak gitu loh, saking gak enak rasanya. Tapi gue bilang, alah daripada repot-repot kayak gini, kita minta pindah lantai aja, ya kan, daripada Iya benar. set pengaturan banget tidur kamu ini udah ribet, minta pindah lantai. Sebenarnya kita penuh, nggak apa-apa, nggak mesti satu lantai. Yang penting kita pindah dari lantai ini. Nama hotelnya ini ya? Galatama ya? Kok gak tahu sih? Iya, pemancingan itu. Pemancingan. Bau amis. Nah ini hotel bagus sih. Jujur hotel bagus. Hotel pemancingan. Tapi nggak sebelahan dengan rumah tua tadi nggak kira-kira? Kagak. Itu doang. Cuman aroma aneh aja itu doang. Setelah kita dipindah dengan kondisi kamarnya udah mencar, nggak satu ini lagi, nggak ada bau kayak gitu. Biasanya kayak gitu emang tanda sih kalau bau-bau kayak gitu-gitu tuh. Tanda biasanya makhluk-makhluk kayak gitu kan mereka kadang selain bisa menampakkan diri, suara atau menggerakkan benda, kadang mereka juga punya Menandakan bahwa gua ada di sini gitu. ada Tapi lu baunya. pernah ngalamin nggak? Maksudnya ke manggung katakanlah di luar kota, terus ke hotel. Gue udah beberapa kali sore, 1 atau 2 kali ya. Oh, Jadi hotel tuh kayak ada satu kamar yang dikhususkan. iya. Biasanya ada gitu. Iya kan? Khusus untuk manajer, nggak boleh buat tamu. Jadi bisa kadang nih hotelnya tuh pintunya aneh sendiri dibanding kita hotel yang lain gitu, kamar yang lain. Pintunya tuh misalnya ada frame-nya terus ukir-ukir, dan gue tanya itu bukan presiden suite, bukan apa, cuman emang dia beda aja. Dan itu biasanya nggak dijual. Aneh loh. Itu buat apa ya? Tambal. Tapi tumbal. Tumbal, organ tumbal. Tapi sayangnya banyak ada hotel yang gitu dijadiin duit gitu. Contohnya kemarin lagi heboh itu yang hotel serem itu pada pengunjungnya banyak juga tuh ngantri. Oh ini buat ini ya. yang jadi wahana rumah hantu kemarin. Gitu ya. Walah. Jalan-jalan mana rumah hantu kemarin. Jo nggak ikut sih. Dendam Hotel Palmerah itu. Iya. Tapi kalau bicara kita band emang nggak pernah sih selama kita band manggung ya. Maksudnya hotelnya atau perorangannya di satu situasi itu kita mengalami hal-hal yang mistis. Karena kita kalau ngumpul ya pasti kalau nggak ngelucu, ketawa gitu Iya. kan. Jadi bawaannya boro-boro takut gitu kan. Iya. Ada setannya ikut ketawa kan. Yang ada setannya kesambet ya. Kayak Soalnya ngeliat Michael Jackson sama Freddie Mercury kan. iya, nggak ada pengalaman horor. Kalau pengalaman horor jarang, paling lebih banyaknya pengalaman lucu gitu ya. Iya. Entah ada temen yang tiba-tiba ngelawak atau gimana. Paling sering di ruang ganti gitu ya. Prepare gitu kan sebelum. Jadi bukan kita yang ganti, tapi ruangan yang ganti. kitanya tetep ya. Pas masuk set bentuknya gini, pas kita keluar besok lagi mau masuk ganti lagi ruangannya. Seminggu nih. Ruang ganti. Iya. Tapi dia nggak salah
uang ganti. Iya. Pas manggung berubah-berubah Gua gitu. ganti gitu, bingung gitu. Kemarin yang gini, tadi yang ini bukan. Kan kok bisa gini? Ya kan uang ganti gitu. Iya, Uang diganti gitu. Kadang kita mau pipis juga susah. Oh. Karena tulisannya kamar kecil, kita Iya. mau masuk gimana? Iya. Kecil gitu kan. Kita mau pipis kamar kecil. Padahal punya kita kan nggak kecil. Iya. Ya kan? Jadi bingung Gitu, gitu. bingung. Kadang kan kadang Nomor kita ganti ya. lagi kebelet tapi disuruhnya buang air kecil gitu kan. Kan kita pengennya buang air besar gitu. Dan ya. paling bahaya tuh sebenarnya paling bahaya sebenarnya kalau kita di saat mau manggung itu kalau kita nunggu adanya posisi kita di kemudian di ruang tunggu gitu. Itu nggak enak banget. Jadi nunggu mulu bawahnya. Manggung tunggu. Itu khusus ruang tunggu. Jadi apapun itu harus ditunggu. Itu tunggu. Ada yang mau lewat gitu kan. Yang lewatnya jalanan yang rumah tadi mau kosong. balik lagi. lagi dong. Gitu loh. Pengalaman ya nggak ada. Kalau pribadi mungkin dalam manggung, kalau pribadi ya masing-masing sebelum gabung dengan kita band pasti punya pengalaman dalam bermusik gitu. Banyak ya salah lirik, salah venue gitu kan. Ada orang datang tiba-tiba salah venue, Salah event. salah event juga pernah gitu banyak gitu. Salah kostum gitu ya. Salah kostum, Saltum. saltum, Jadi intinya kalau di kita band itu nggak ada lah ya pengalaman yang terlalu horor atau nggak ada, nggak ada. Karena emang bawaannya kita tuh selalu fun. Nah jadi Paling horor itu kalau takut telat nyampe gitu. iya, Itu horor itu. horor bisa jadi itu. Paling celana ya, celana horor gitu. Horor, Pikiran ya. Nah, udah deh. Itu aja sampai yang untuk Yakin nih? Enggak dong, enggak dong. Lagi dong, masuk gitu aja. Kita lanjut di part selanjutnya gitu. Masa sih? Yakin nih? Habis ini ya? Iya. Kalau nggak besok ya. Tapi mungkin kalau ada yang mau share cerita horor saat manggung atau yang relate sama ngeband, boleh tulis di kolom komentar. Kita Iya. pilih satu yang paling keren. Pilih satu yang paling keren dan dapat Ya, tangan kita. Kita pilih Kasih satu hadiah. komentar yang paling menarik ya, yang nggak lebih dari 5 huruf lah ya. Iya. Komentar. Contohnya? Komentarnya paling menarik tapi nggak lebih dari 5. Amin gitu kan. Kalau bisa ya ceritanya yang agak panjang. Enggak, judge gitu. Dia mau Gancu. Oke.